Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang sistem kelangkaan. 2. Kelangkaan. Kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya menyebabkan tidak terpenuhnya kebutuhan manusia sehingga menimbulkan kelangkaan. A. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi alat pemuas kebutuhan akan menghambat proses pemenuhan kebutuhan. Hal tersebut yang menimbulkan kelangkaan. B. Sifat manusia. Setiap manusia pasti berkeinginan memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak dan beragam. Hal tersebut yang menyediakan sumber daya menjadi kelangkaan. C. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di setiap negara berbeda. Negara-negara maju biasanya memiliki penguasaan teknologi yang lebih baik daripada negara-negara berkembang. Negara dengan teknologi tinggi dapat memenuhi kebutuhan yang lebih banyak daripada negara dengan teknologi rendah. 2. Demonstration effects. Efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengonsumsi produk tertentu karena terpengaruh oleh pola konsumsi masyarakat. E. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contoh, penggundulan hutan, perburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan kelangkaan. F. Keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi. Negara-negara dengan kualitas pendidikan rendah memiliki kemampuan produksi yang rendah pula. Kemampuan produksi yang rendahnya pula untuk mengatasi masalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. A. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya. B. Menggunakan teknologi untuk proses produksi. C. Menjaga kelestarian sumber daya. B. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. 1. Tindakan ekonomi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap sumber daya yang terbatas memunculkan 3 pertanyaan besar dan mendasar. A. Apa barang yang harus diproduksi? Keputusan mengenai barang yang akan diproduksi harus dipertimbangkan secara teliti dan cermat. B. Bagaimana memproduksi barang tersebut? Suatu usaha yang efisien akan memberikan hasil yang sebesar-besarnya dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. C. Untuk siapa barang itu diproduksi? Kita harus memutuskan barang tersebut akan didistribusi kepada masyarakat umum atau masyarakat golongan tertentu. Tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan tindakan ekonomi, baik mengonsumsi, memproduksi, maupun mendistribusi, manusia selalu memikirkan cara mendapatkan keuntungan yang optimal. 2. Motif ekonomi. Suatu dorongan atau alasan yang mendesaki manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif konsumen mengonsumsi berbagai barang dan jasa adalah untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Berbagai motif ekonomi. A. Motif memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. B. Motif memenuhi misi sosial untuk membantu sesama. C. Motif mendapatkan penghargaan dari pihak lain. D. Motif memperoleh kekuasaan perekonomian. E. Motif pertukaran barang. CF. Motif mengatur kegiatan ekonomi. G. Motif meningkatkan kinerja pasar. 3. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi berlaku pada setiap kegiatan, baik kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Prinsip A. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan produsen. 1. Produk yang dihasilkan.
2. Lokasi produksi. 3. Proses produksi. B. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia. Prinsip ekonomi akan mengarahkan konsumen untuk mendapatkan kepuasan maksimal dari produk yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya dengan biaya dan pengorbanan sekecil-kecilnya. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara 1. Menyusun skala prioritas. Daftar kebutuhan yang disusun secara urut mulai dari kebutuhan yang paling penting dan mendesak untuk dipenuhi sehingga kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda bahkan tidak perlu dipenuhi. 2. Menerapkan strategi pembelian. Konsumen harus menerapkan strategi tertentu. Contohnya, mencari produsen yang menjual barang dan jasa dengan harga rendah tetapi memiliki kualitas yang baik. 3. Menghemat pemakaian sumber daya. Untuk menghemat pemakaian sumber daya, konsumen dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah dimiliki terlebih dahulu sebelum menambah yang lain. Hal ini akan mencegah pembuang makanan secara percuma karena persediaan makanan yang terlalu lama dapat membusuk sebelum digunakan. C. Kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Pihak yang melakukan produksi disebut produsen. Sumber daya ekonomi dikelompokkan dalam 4 faktor produksi. A. Sumber daya alam, bahan baku. B. Sumber daya manusia, tenaga kerja. C. Sumber daya modal. D. Kewirausahaan. 2. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan penyalur produksi dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi disebut distributor. Sistem distribusi adalah cara yang digunakan distributor untuk menyalurkan barang kepada konsumen. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna barang atau jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi. 1. Tingkat pendapat. 2. Tingkat harga barang dan jasa. 3. Ketersediaan barang dan jasa. B. Faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi. 1. Jumlah tanggungan keluarga. 2. Tingkat pendidikan. 3. Tempat tinggal. 4. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.